Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia pada panggilanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di tempat ini. Gimana tadi pas masuk ke dalam, agak susah parkirnya? Atau gimana? Pak Andi, gimana Pak Andi? Agak susah tapi tetap ya, kita mau beribadah kepada Tuhan, pasti kita bisa masuk ke tempat ini. Bersama-sama kita datang untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami datang untuk membawa puji-pujian kami, membawa sembah kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus dengan puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita berkata, amin. Terima kasih Bapa. Kami mengingat kebaikan-Mu atas Indonesia. Pada bulan Agustus ini Tuhan, kami ingin merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kami terus mengenang jasa-jasa pahlawan kami. Dan terlebih kami mengenang Engkau Tuhan Yesus yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah tetapi puja-puja bangsa
siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Bersama-sama bangkit berdiri dan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang di rumah juga, selamat hari Minggu, shalom bersama-sama dengan kami. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia, Allah kita yang setia, Allah yang sanggup mengadakan segalanya. Oh, oh. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
Tuhan, kehendak-Mu sempurna. Biarlah terjadi dan kami mau bersorak bagi Tuhan. Yang mau bersorak bersama Sarada. Haleluya. One more time, we sing for you, God. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di ibadah online dan ibadah onsite Asia Misi Mall dan Geraha Mas. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Sudah pasang bendera di rumah masing-masing? Mari kita menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita dan juga membangun rasa nasionalisme dengan memasang bendera di rumah masing-masing. Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Mari jemaat bergabung di dalam pergaulan yang positif dan membangun." Mari menyembah bersama serta berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan jemaat dalam sepakat berdoa. Diadakan setiap Selasa malam pukul 8 dan Jumat pukul 12 siang. Untuk link Zoom silakan chat ke call center gereja. Ya, shalom Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman semua yang setia mengikuti ibadah Opa Oma. Saat ini saya mau sampaikan bahwa saya sedang berada di Pantai Melayu 1. Kita sedang mengadakan survei untuk memutuskan ibadah pantai pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 nanti. Nah, kami berharap Opa Oma semua, Opung Ama bersedia untuk hadir di dalam acara ini. Nah, untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor WA Tami. Dan kita membatasi jumlah peserta 45 orang sesuai kapasitas bus yang akan kita pakai. Batas pendaftaran tanggal 15 Agustus 2023. Jadi jangan lupa. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Tuhan memberkati kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat ICM di Simol dan Gerahamas. Saat ini ibadah raya kita yang kedua sudah sangat padat dan hal itu disebabkan oleh banyaknya orang tua yang membawa anak-anaknya dan ruangan atau fasilitas pelayanan anak atau KEGA saat ini sudah tidak memadai, terutama yang di Gerahamas. Karena itu dengan kasih Tuhan saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian untuk bantu gereja untuk melayani sebagai pembina anak, sebagai pembina KEGA. Kita akan mengadakan pelayanan KEGA di Ibadah 1, Gerahamas dan juga di Simol. Supaya apa? Supaya kehadiran keluarga-keluarga yang membawa anak tidak menumpuk di ibadah raya kedua. Karena ruangan ibadah kita sangat terbatas. Dan untuk sementara ini kita tidak ada pilihan lain kecuali kita meminta Bapak Ibu, Saudara sekalian yang punya anak untuk hadir di ibadah yang pertama supaya ibadah kedua yang jam 10.30 tidak terlalu padat, tidak terlalu sesak dan tempat parkir kita juga menjadi cukup kalau di ibadah 1 ada kehadiran Bapak Ibu, Saudara yang membawa anak-anak. Terima kasih, ini himbauan saya, semoga ditanggapi, diresponi dengan baik dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk melayani sebagai pembina KEGA, sebagai pembina anak di ibadah raya KEGA kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like dan komen serta subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia, transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, atau scan QR Code berikut ini. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan sebagai ungkapan cinta kasih Anda kepada Tuhan. Butuh informasi pelayanan? Silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekian ICM Minus dalam minggu ini, sampai jumpa minggu depan dan merdeka! Dan merdeka. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sama-sama yuk teriak. 1, 2, 3, merdeka. Sekali lagi boleh, merdeka. Lebih keras lagi, merdeka. Haleluya, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Yes. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di sini? Ada Bapak Ibu? Ada? Semuanya jemaat yang setia ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terus bertepuk tangan oleh tanda Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Dan Bapa, pada saat ini kami bawa hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan. Terima kasih Bapa. Menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ajaib dan perkasa. Perbuatanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami nyanyi haleluya, haleluya. Kami nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, oh, kau ajaib, kau perkasa Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengingat terus kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus nyatakan kebesaran, sebab jalan-jalanmu di atas jalan-jalan kami, rancanganmu melebihi rancangan-rancangan kami Tuhan. Sebab itu kami terus berseru Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas saat ku lemah, kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas. Sebab
Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami ketika kami melihat salib Kristus. Karena di salib-Mu Tuhan, semua telah terselesaikan. Kutuk diubah menjadi berkat. Sakit diubah menjadi kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa salib-Mu tetap sama sampai hari ini. Apapun yang kami perlukan dalam hidup ini, tersedia di dalam salib-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati semua roti dan anggur yang akan kami terima ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Amin. kasih-Mu Bapa, Pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Yes Tuhan. tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi angkat pujian ini. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Amin Tuhan. kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu Yesus, Oh amin. tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Haleluya. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal Amin. darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Bolehkah saudara bangkit berdiri? Saya mau bacakan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini. Mari gunakan imajinasi saudara. Lihat dengan mata imanmu pada waktu Yesus tergantung di kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus adalah Tuhan. Tapi pada waktu ia disalib, dia juga dalam keadaan manusia yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan penderitaan,
Saudara bisa bayangkan penderitaan Yesus. Alkitab berkata, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia Tuhan, Dia maha tinggi, Dia maha mulia, Dia maha suci. Dia dihukum bukan karena kesalahannya. Dia disalib karena dosa saudara dan saya. Tapi dia memilih untuk taat. Memilih untuk taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika kita berseru kepada nama Yesus, nama Yesus. Apapun persoalan yang kau hadapi, ingat Yesus namanya, nama di atas segala nama. Dan Alkitab berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang boleh berkata agama sama, agama semua mengajarkan yang baik, tapi tidak ada satupun Tuhan yang seperti Tuhan kita, yang rela datang ke dalam dunia mati di kayu salib, rela menderita karena dosa-dosa kita. Dan itu tidak sama. Engkau tidak bisa selamat karena perbuatanmu, karena kebenaranmu, karena kepintaranmu. Engkau hanya bisa selamat ketika Yesus mencurahkan darahnya, mati di kayu salib untuk kita. Karena itu angkat roti di tanganmu. Firman Tuhan berkata, inilah tubuh Yesus yang terpecah bagi kamu. Makanlah, menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Alkitab berkata, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Karena itu anggur yang adalah darah Kristus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, saudara-saudaraku. Engkau tidak bisa suka-suka atas dirimu karena engkau telah ditebus dengan darah Yesus. Engkau harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu biarlah hari ini sebelum kau minum, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Darah-Mu telah menebus aku. Itu sebabnya hari ini aku mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Inilah darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kita semua. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mau hidup bagimu, menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau rela mati di kayu salib bagi kami. Kau memberikan hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, karena itu kami mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Oh, menjadi penyembah-Mu, menjadi penyembah-Mu.
terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Dan sekarang kami nyatakan, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi. Ku ada untuk sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Ini keputusan kami Tuhan. Karena Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, dengan tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Karena itu kami memutuskan, kami hidup hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Hidup kami adalah persembahan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang rindu diberkati firman Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Shalom. Puji Tuhan ya, walaupun tadi pagi saya agak sedikit kaget karena di depan Educate semua mobil penuh, jalan ditutup. Tapi puji Tuhan, sebagian besar jemaat masih tetap bisa beribadah. Amin. Bahkan saya dengar ada yang mobilnya harus parkir di seberang, di Orchid, di Palm Spring dan sebagainya, dan berjalan kaki ke tempat ini. Luar biasa. Terima kasih buat komitmen saudara beribadah. Amin. Itu menunjukkan hati saudara sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Amin. Dan orang yang haus akan hadirat Tuhan, orang yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata dia pasti akan dipuaskan. Hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya ulangi dari pengumuman tadi, yaitu pelayanan kega di ibadah satu. Ini penting saudaraku. Seperti saudara lihat setiap minggu hampir bangku penuh dan bahkan sampai ke depan, sampai kami harus tambah speaker satu lagi supaya yang di depan jelas suaranya. Dan saudara-saudara, tentu saja ada penyebabnya. Kenapa ibadah dua itu selalu penuh? Penyebabnya adalah karena di ibadah dua ada pelayanan kega. Orang tua bisa menitipkan anaknya di sana. Dan itu ibadah yang paling pas waktunya. Ya, bangun tidur bisa agak siang, sempat sarapan dulu dan sebagainya. Boleh dikatakan jam 10.30 seperti ini adalah prime time-nya ibadah. Tapi tahukah saudaraku, terkadang kenyamanan kita perlu juga kita jadikan korban persembahan kepada Tuhan. Artinya begini,
Saya berharap ada di antara saudara, ibu-ibu, ya bapak-bapak mungkin atau saudara-saudara yang digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan Kega, pelayanan anak. Dan kita akan buat di ibadah satu. Dengan pemikiran kalau ada pelayanan anak di ibadah satu, pasti ada keluarga-keluarga yang punya anak hadir di ibadah satu. Supaya di ibadah dua tidak terlalu padat, tidak terlalu menumpuk. Amin. Nah, jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hatinya dijamah Tuhan setelah mendengar ini, silakan kasih tahu di call center, saya berminat jadi pelayan Tuhan di pelayanan anak-anak, pelayanan Kega. Ya, nanti kami akan follow up. Dan yang kedua adalah ibadah pantai Opa Oma. Kami rindu memberikan sebuah apresiasi, ya suasana sukacita kepada Opa Oma. Karenanya tanggal 19 kita bikin ibadah Opa Oma. Dan saudara-saudara boleh ajak, boleh undang. Bahkan kalau ada keluarga kita yang belum Kristen pun, nggak apa-apa, ajak aja. Karena pengalaman dari ibadah yang dulu, ya banyak juga yang belum Kristen tapi ikut. Dan mereka diberkati Tuhan. Mereka sukacita, ya. Opa Oma itu sukacita. Ada permainan, ada nyanyi sama-sama, ada senam, ada undian berhadiah, ya. Terutama bisa ngobrol sambil makan siang bersama, ngopi-ngopi bersama. Jadi saya minta saudara-saudara, ayo kita berikan penghargaan kepada orang tua kita. Amin. Nah, jangan lupa ya, pendaftaran terakhir tanggal 15 dan acaranya tanggal 19. Dan yang terakhir, kita akan memulai kembali kelas PMK, kelas pemuritan PMK, yaitu Perjalanan Murid Kristus angkatan yang ke-7. Kapan dimulai? Hari Jumat 8 September bulan depan. Jadi buat saudara-saudara yang belum pernah ikut, silakan saudara ikut. Atau saudara mau bawa jiwa baru, karena di sini akan diajarkan kelas-kelas dasar tentang pertumbuhan rohani. Jadi ajak mereka, sponsori mereka. Kalau perlu antar jemput mereka. Inilah saatnya saudara menjadi penjala manusia. Amin. Seperti Tuhan mempercayakan Petrus dari seorang penjala ikan, bisnismen penjala ikan, menjadi seorang penjala manusia, menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ayo jemaat ajak mereka ikut PMK supaya mereka dipulihkan, supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Dan hari ini berkaitan dengan kemerdekaan, perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Apa yang saudara pikir tentang kemerdekaan? Kemerdekaan artinya kita bebas dari penjajahan, betul nggak? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, gitu kan dikatakan. Ya, mulai saat ini 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia bebas dari segala penjajahan bangsa manapun juga. Nah, pertama bebas dari penjajahan. Yang kedua, jangan lupa untuk bisa merdeka harus ada para pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Betul nggak? Bahkan pahlawan kita itu paling berani. Penjajah memakai senjata api, kita pakai bambu runcing. Luar biasa kan? Dan kita harus menghargai para pahlawan kemerdekaan. Kita harus hidup mengisi kemerdekaan dengan cara yang benar sebagai rakyat Indonesia. Nah, pernah nggak terpikir secara rohani bahwa dulu kita ini dijajah oleh kuasa kegelapan, oleh kebiasaan buruk, oleh hal-hal yang tidak benar, oleh kebodohan-kebodohan kita. Itu penjajahan juga. Ya kan? Coba, kita tahu kan banyak orang terikat sama judi.
Bisa loh dia nggak ada beras di rumah, nggak ada uang anak sekolah, tapi buat judi ada. Bisa begitu kan? Karena terikat. Terikat sama alkohol, minuman keras. Bisa dia nggak kasih uang belanja sama keluarganya untuk makan, tapi buat minum-minum dia ada. Bisa nggak dia terikat dengan dosa seks, pelacuran dan sebagainya? Bisa. Kadang-kadang di rumah pelit sama keluarga, tapi untuk foya-foya di luar, main pelacur dan sebagainya, pijat, plas-plas dan sebagainya, buang uang, bisa. Kenapa? Terikat dengan dosa, terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan kedagingan. Karena itu perlu ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu hanya bisa diberikan karena ada pahlawan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Supaya siapa yang percaya bebas dari dosa. Keluar dari kehidupan yang lama. Karena itu saudaraku, kalau orang mau pertobatannya permanen, sebetulnya tidak sulit. Lihat saja, bayangkan saja dengan mata rohani saudara, dengan mata iman saudara. Yesus Kristus waktu di kayu salib begitu menderita, begitu luar biasa penderitaannya. Dan kalau kita lihat itu, nggak mungkin kita dengan sengaja mau lagi menyakiti hati Tuhan. Betul nggak? Kita lihat orang tua kita menderita aja cari uang, berusaha untuk membesarkan kita. Kita rasanya nggak tega gitu. Kita rasanya pengen hidup kita baik, nggak mau menyakiti hati orang tua kita. Apalagi kalau kita lihat Tuhan Yesus. Nah saudaraku, karena itu perlu ada sebuah deklarasi. Kan kemerdekaan kita ada namanya teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sama kita juga seperti itu. Kalau kita sudah berkata, Tuhan, hidupku telah diubahkan. Teks proklamasi kemerdekaan rohani kita ada di mana? Di firman Tuhan. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Nah itu teks kemerdekaan kita. Ayat itu jangan sampai lupa. Hei, aku sudah di dalam Kristus. Hidupku yang lama sudah berlalu. Sekarang hidupku yang baru. Ada lagi ayat yang lain. Berkata begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kujalani sekarang, hidup di dalam iman kepada anak Allah. Amin. Nah, itu jangan dilupakan. Supaya kita tahu identitas diri kita. Bahwa kita sudah merdeka. Amin. Jangan mau lagi diikat oleh penjajahan dosa. Beritahu sebelahnya, kamu sudah merdeka. Dan sekali merdeka tetap. Haleluya. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang, dan beberapa minggu ini memang saya bagikan tentang menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Kenapa ini harus kita pahami? Karena banyak orang gak sadar, percaya Yesus, rajin kebaktian, tapi tidak paham, tidak sadar bahwa dirinya adalah persembahan. Hidupnya adalah persembahan kepada Tuhan. Dia pikir ibadah itu hanya sekedar datang di hari Minggu, ikut kebaktian 1,5 jam, selesai, setelah itu bye-bye Tuhan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Ibadah bukan itu. Roma 12 ayat yang pertama. Paulus berkata, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sebenarnya. Ibadahmu yang sesungguhnya adalah mempersembahkan hidupmu. Tubuhmu. Apa yang kau kerjakan dengan tubuhmu sehari-hari. Itulah persembahanmu. Amin. Kita kerja pakai tubuh kan? Kita melakukan segala sesuatu pakai tubuh kan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah sudah menjadi persembahan kepada Tuhan?
Kalau aku kerja, bukan sekedar cari duit, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhanku, tapi aku kerja, inilah persembahanku kepada Tuhan. Amin. Yang di rumah, urus rumah tangga, bersih-bersih, beres-beres, itulah persembahanmu kepada Tuhan. Semua yang kita kerjakan, jangan jadikan sekedar beban atau sekedar tanggung jawab. Kalau apa yang kita kerjakan hanya sekedar tanggung jawab, hanya sekedar kewajiban, kita akan melakukannya tidak dengan sukacita, stres, berat, membosankan. Tapi kalau kita anggap segala sesuatu adalah ibadah, segala sesuatu adalah persembahan kepada Tuhan. Aku kerja setengah mati, cari uang, bukan hanya untuk keluarga, tapi ini ibadahku kepada Tuhan. Amin. Aku di rumah urus pekerjaan, urus segala sesuatu. Ya enggak enak memang, kadang-kadang menjengkelkan, tapi ini ibadahku kepada Tuhan. Amin. Hitung semua yang kita kerjakan sebagai sebuah ibadah. Itu maksudnya, saudaraku. Coba kalau kita jalani dengan pola pikir seperti ini. Jalani hidup kita, keseharian kita dengan pola pikir seperti ini. Maka tidak ada persungutan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran. Karena hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan. Amin. Nah, di dalam kata ibadah, penyembahan atau dalam bahasa Inggrisnya worship, ada beberapa poin yang sangat memberkati kita. Ya, ini bukan kebetulan, tapi ini memang sesuatu yang hikmat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ada unsur siapa yang kita sembah. Kalau orang nggak kenal Tuhan yang dia sembah, maka dia akan gampang ganti Tuhan. Ya kan? Coba kita ajak orang, ke gereja lah kamu, nanti kamu diberkati, nanti kamu usahanya tambah maju. Orang pikir, oh gitu ya, berarti sama nih seperti dulu aku pergi ke tempat keramat yang lain. Berarti sama seperti dulu aku menyembah dewa yang lain. Begitu dia masuk gereja, terus tiba-tiba usahanya nggak maju. Berkatnya nggak tambah. Apa yang dia bilang? Tak cocok aku sama Yaso nih. Tak jodoh aku. Ya udahlah, aku balik lagi cari yang lain. Karena nggak kenal siapa Tuhan. Terus kemudian kita berkata, agama semua sama lah, sama aja. Saya juga pergi ke tempat ini, diberkati juga. Saya juga sembah ini, dapat juga rezeki. Begitu kan orang bilang. Tapi dengar ya, baik-baik saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Kalau engkau dengar pernyataan seperti itu, dengar. Agama boleh dikatakan sama. Agama boleh dikatakan semua mengerjakan yang baik. Tapi tidak ada Tuhan yang turun dalam dunia, mati di kayu salib, menyelamatkan kita, tidak ada. Tidak ada tokoh agama manapun, nabi manapun yang dari surga turun ke dalam dunia. Jadi manusia, mati di kayu salib, menyelamatkan kita, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tidak ada. Amin. Kalau kita kenal Tuhan seperti itu, sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kau tidak akan tinggalkan Tuhan. Amin. Kau boleh kehilangan segala sesuatu, tapi engkau tidak akan kehilangan imanmu kepada Tuhan. Karena engkau kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Karena itu jangan samakan Tuhan kita dengan yang lain-lain. Tuhan kita bukan Tuhan yang diciptakan, Tuhan yang Maha Pencipta. The God is creator. Dia Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya, dan juga kemudian kita bicara penyembahan itu bicara tentang persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Harus ada persembahan. Kalau yang namanya penyembahan kepada siapapun, menyembah apapun harus ada persembahan. Dan tadi sudah jelas saya bacakan, saya sampaikan. Persembahan yang Tuhan minta adalah hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan main-main dengan tubuh saudara.
Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam diri kamu. Amin. Kalau engkau tahu tubuhmu bait Allah, jangan sembarangan dengan tubuhmu. Boleh juga dirawat bentuknya, dirawat kesehatannya. Tapi ingat semua tujuan akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan cuma sekedar supaya enak dilihat, good looking. Tapi yang terutama adalah memuliakan nama Tuhan. Dan juga penyembahan berbicara tentang hubungan. Tanpa hubungan saudaraku, nggak mungkin saudara bisa melakukan penyembahan dengan benar. Ingat ya, satu-satunya keyakinan di mana kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa hanya kita. Ya kan? Dari mana itu asalnya? Waktu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, Guru, bagaimanakah kami harus berdoa kepada Tuhan? Apa yang Tuhan katakan? Beginilah kamu harus berdoa kata Tuhan. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, Bapa kami yang di surga. Karena itu, saudaraku, iblis berusaha merusak gambaran Bapa di dunia ini. Bapak-bapak di dunia ini dibuat nggak benar, nggak jadi contoh, nggak jadi teladan. Supaya anak-anak nggak mengenal Tuhan sebagai Bapak. Karena itu kita pria-pria, bapak-bapak yang sudah mengenal Tuhan, sudah pulih. Ayo jadi bapak yang menggambarkan tentang kasih Bapa surgawi. Amin. Kenapa? Karena hubungan anak dengan Bapa itu dekat. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Tidak ada penyekat, tidak ada lagi batasan. Nggak mungkin lah anak saya kalau mau ngobrol sama saya, ketuk pintu kamar saya. Papiku yang terhormat, izinkanlah aku untuk masuk ke kamarmu. Aku mau menceritakan sesuatu. Nggak mungkin. Nggak ada formal-formal. Kalau hubungan anak sama bapak dekat, di mana saja, kapan saja kita bisa langsung connect. Kita bisa langsung terhubung. Kita bisa langsung cerita. Ada amin. Kalau saudara nggak bebas untuk bicara sama Tuhan, kalau saudara sulit untuk berdoa kepada Tuhan, berarti ada masalah hubunganmu dengan Bapa di surga. Iya kan? Ada anak-anak begitu kan? Nggak berani ngomong sama bapaknya. Ketemu aja takut. Dengar suara motornya atau mobilnya aja langsung sembunyi masuk kamar. Berarti ada masalah ini. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa, berarti kita bebas setiap saat untuk berkomunikasi dengan Bapa kita. Dan juga ada pengorbanan. Demi hubungan, Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Dan itu pengorbanan, harga yang dia harus bayar supaya hubungan Bapa di sorga dengan manusia terjalin kembali. Harus ada yang dikorbankan, yaitu darah Tuhan Yesus. Jadi tanpa pengorbanan, tidak ada kemuliaan. Tanpa pengorbanan, tidak terjalin hubungan. Betul, nggak usah susah-susah lah. Saya walaupun anak-anak udah besar ya, kita pengen bersama, kita pengen ada quality time, kita pengen ada sebuah hubungan yang baik. Harus berkorban. Kadang-kadang ajak mereka makan, ya kalau tercukupi dananya, ajak mereka liburan. Kalau nggak ada uang, nggak ada yang dikorbankan, gimana juga kita bisa menciptakan satu hubungan kebersamaan. Betul nggak? Hubungan selalu erat kaitannya dengan pengorbanan. Kita harus berani berkorban untuk satu hubungan. Tuhan Yesus harus mengorbankan nyawanya demi hubungan saudara dengan Bapa di surga. Amin. Dan kemudian sikap hormat itu penting, saudaraku. Kalau nggak ada rasa hormat sama Tuhan, hidup kita jadi sembarangan, hidup kita jadi semaunya, hidup kita jadi suka-suka, nggak ada rasa hormat sama Tuhan. Kalau kita ada rasa hormat, bukan di depan pendeta, bukan di depan orang lain, tapi karena kita tahu Tuhan hadir selalu dalam hidup kita.
Di mana saja kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan. Ada amin? Dan juga keintiman, ini penting. Kalau saudara berkata saudara punya hubungan dengan Tuhan, tapi nggak suka berdoa, nggak suka menyembah Tuhan, nggak suka baca firman Tuhan. Ini bukan soal Taurat atau tidak Taurat, ini soal keintiman. Benar nggak? Saya nggak berani bilang, oh saya sama istri saya kami baik-baik saja hubungannya, tapi udah nggak pernah ngobrol lagi. Tidur sudah pisah ranjang, ya. Nah, terus kemudian ngomong sebatas informasi, nggak ada keintiman, nggak mungkin ada hubungan. Coba saudara kalau pikir baik-baik ya, kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kita dekat sama Tuhan, tapi kita jarang merasakan satu kedekatan yang begitu rupa dengan Tuhan. Berarti apa? Ada masalah dalam penyembahan kita. Harusnya pagi bangun tidur, sebelum saudara pegang handphone saudara, terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Paling tidak bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kehidupan yang baru di hari ini. Firman-Mu berkata, rahmat-Mu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku awali hidupku pagi ini, hari ini, dari titik kekuatan, kemenangan yang Tuhan berikan. Aku serahkan seluruh hidupku sepanjang hari ini Tuhan. Berikan anugerah-Mu atas semua yang akan kukerjakan. Ya paling tidak kita punya keintiman yang walaupun singkat tapi sempat say hello. Sempat berbicara dengan Tuhan. Jangan sampai kita jalani hidup tanpa ada sama sekali komunikasi dengan Tuhan. Tanpa sama sekali ada keintiman dengan Tuhan. Tidak harus juga di kamar. Kadang-kadang juga bapak-bapak bisa di kendaraan. Tapi jangan tutup mata ya. Sambil nyetir mobil, sambil bernyanyi, dengerin lagu-lagu rohani dan sebagainya. Bisa kok ibu-ibu lagi masak di dapur. Bisa kok bangun keintiman dengan Tuhan. Ya kan? Supaya walaupun yang digoreng tempe tapi begitu matang rasa rendang gitu. Karena dimasak dalam keintiman dengan Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku. Kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan, the presence of God. Itu adalah sebuah habitat kita. Sebuah atmosfer kita. Yang saya maksud begini, seperti ikan yang selalu hidup di dalam air, maka ketika dia keluar dari air, ikan itu akan mengalami masalah. Dia nggak bisa bernafas. Dan kalau kelamaan di luar air, ikan itu akan mati. Nah, perhatikan, apakah kita membangun kehidupan rohani kita seperti itu? Selalu ada di hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat Tuhan. Paling tidak ada keluar kata-kata sederhana, terima kasih Tuhan. Tuhan aku bersyukur, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Amin. Kalau kita lakukan itu, kita selalu ada di hadirat Tuhan. Dan orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, hidupnya terjaga. Hidupnya terlindungi. Kadang kita bilang kebetulan, enggak juga. Kalau engkau hidup dalam hadirat Tuhan bukan kebetulan. Kadang hal-hal yang sepele saudaraku ya. Pernah satu kali handphone saya ketinggalan di toilet umum. Tiba-tiba begitu keluar baru sebentar, oh ya handphone masuk buru-buru, masih ada. Banyak pengalaman-pengalaman sepertinya kebetulan. Tapi kalau engkau tinggal di hadirat Tuhan, Tuhan akan ingatkan. Amin. Nah, saya lanjut ya. Saya mau menceritakan kisah tentang Abraham. Ini bicara tentang kasih dan ketaatan sebagai seorang penyembah. Abraham itu penyembah Tuhan. Hidupnya dihabiskan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Suatu saat ketika umurnya 75 tahun dan Abraham belum punya anak, Tuhan bilang sama Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan.
Kamu lihat itu bintang di langit, kamu hitung, kalau kamu dapat hitung, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Kamu lihat itu pasir di laut, kalau kamu dapat hitung, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Tetapi waktu Tuhan bilang seperti itu, anaknya belum ada. Abraham percaya walaupun anaknya belum ada. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 25 tahun menunggu. Pada waktu usia yang ke-100, Tuhan berikan anak laki-laki. Anak laki-laki buat seorang bangsa Israel itu penting sebagai generasi penerus. Dan singkat cerita, Ishak lahir dan kemudian mulai tumbuh remaja. Abraham senang sekali dia bisa bermain dengan anaknya, cerita-cerita kepada anaknya dan sebagainya. Sehingga yang tadinya dia akrabnya sama Tuhan, yang tadinya sehari-harinya dia sama Tuhan, sekarang mulai tergantikan. Lebih sibuk sama anaknya Ishak. Muncullah ayat ini, Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Yang berarti Tuhan tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Ambillah anakmu itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Coba bayangkan kalau saudara di posisi Ishak sekarang. Sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling kita kasihi. Tuhan bilang, bawa itu. Jadikan korban persembahan untuk aku. Ada kemungkinan kalau kita yang jadi Abraham, kita bilang, kayaknya Tuhan salah ngomong. Tapi apa yang terjadi? Abraham tidak protes, Abraham tidak komplain kepada Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham gak banyak ngomong. Cuma di dalam hatinya dia tahu, aku harus memilih apakah lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anakku. Lalu dia memutuskan, aku akan lebih taat kepada Tuhan. Aku akan lebih mengasihi Tuhan. Dia nggak banyak ngomong Bapak Ibu. Dia langsung bereskan semuanya, siapkan semuanya. Bawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat detik-detik dia mengangkat pisaunya, ingin menyembelih anaknya, tiba-tiba, kalau saudara baca di Alkitab, tiba-tiba suara Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Telah ku ketahui hatimu, bahwa engkau lebih mengasihi Tuhan. Dan ternyata Tuhan sudah sediakan seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Berarti apa? Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk kepada Abraham. Cuma Tuhan mengingatkan, kamu harus lebih mengasihi aku. Amin. Coba pikir baik-baik dalam hidup kita. Ada Ishak apa yang kita kasihi lebih daripada Tuhan? Hati-hati. Terkadang untuk mengalihkan perhatian saudara kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan segala cara supaya kita sadar, oh ya Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidupku. Amin. Nah, yang berikutnya, ini tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca waktu perjamuan kudus, saya ulangi lagi. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu Tuhan. Tapi pada waktu dia turun ke dalam dunia ini,
lahir di kandang domba, dia hidup sama seperti kita, hidup sebagai manusia. Dan kalau Yesus itu hidup sebagai manusia, berarti dia juga bisa merasakan sakit, bisa merasakan penderitaan, bisa sedih. Dari mana saya tahu Yesus pernah sedih? Pertama waktu Lazarus meninggal, Yesus sedih karena dia sangat mengasihi Lazarus. Dan kedua, waktu di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Dia ajak murid-muridnya, ayo berdoa, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan. Siapa yang tahu doa Tuhan Yesus di Getsemani? Dia berkata begini, Bapakku kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, bukan keinginanku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Amin. Itu doa Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia memilih seperti Abraham tadi. Dia memilih untuk taat meskipun harus menderita. Meskipun harus mengalami kesakitan yang luar biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya. Karena hukuman di salib itu adalah hukuman yang paling hina pada zaman itu. Tapi Yesus ambil resiko untuk mendapat posisi yang paling hina. Karena apa? Dia ingin taat kepada Bapa di surga. Bahkan taat sampai mati. Taat sampai menyerahkan nyawanya. Tuhan udah kasih teladan sama kita. Ketaatan itu sampai harus menyerahkan nyawanya. Apakah ketaatan yang Tuhan minta kepada saudara dan saya sampai harus menyerahkan nyawa? Belum kan? Itulah sebabnya karena Yesus taat. Maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada kemuliaan di balik ketaatan. Amin. Tanpa ketaatan, tanpa pengorbanan, tidak ada kemuliaan. Dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita perlu mengerti bahwa jika kita mengenal siapa Tuhan dengan benar dan memiliki hubungan serta keintiman dengan Tuhan, serta selalu haus akan hadiratnya, maka kita akan selalu menghormati Tuhan. Dan kita rela mempersembahkan korban yang terbaik kepadanya, yaitu hidup kita secara total. Kenapa kita hitung-hitungan sama Tuhan? Kenapa kita kadang-kadang malah justru berpaling dari Tuhan? Karena kita nggak kenal Tuhan kita. Kita anggap sepele. Dan kita tidak memiliki hubungan, keintiman. Tidak tinggal dalam hadiratnya. Kalau kita memiliki hubungan, kenal siapa Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, selalu tinggal dalam hadiratnya. Oh saudaraku, kita akan sukacita. Apa saja yang Tuhan minta, apa saja yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan dengan sukacita. Ada amin? Nah, saudara-saudaraku, jadi sekali lagi, korban yang Tuhan minta pertama adalah hidup kita. Katakan hidup kita. Dan korban persembahan yang berikut ketika kita kumpul bersama adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itulah persembahan kita. Katakan amin. Jadi karena itu saudara-saudara lakukan segala sesuatunya dengan iman. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saya ingat kok ada ayat berkata begini ya. Tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa
mengarahkan hatinya kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dan jangan lupa saudaraku, kalau kita melakukan sesuatu maka dasarnya adalah kasih. Saya ingat firman Tuhan berkata begini ya. Ketika murid-murid tanya, "Guru, hukum apa yang paling terutama di dalam firman Tuhan?" Tuhan Yesus bilang, "Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu." Saudaraku, kalau kita mengerti ini, maka menjadi persembahan, hidup yang menjadi persembahan kepada Tuhan, bukanlah satu beban, tapi satu sukacita. Amin. Apa yang saya sampaikan sederhana, tapi banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak menyadari. Karena itu saya perlu mengingatkan saudara, ayo kita semua setiap hari hidup kita jadikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Pujian dan syukurku kamu kubawa ke padamu Tuhan. Sama-sama katakan. Pujian dan syukurku kubawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Sadar bila ku ada. Amin, amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari semua sama-sama nyanyikan. Tuhan, aku tahu hidupku adalah penyembahan kepadamu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan aku tahu hidupku berharga karena penebusan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Pujian
persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku penyembahan. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan aku tahu hidupku berharga karena Kau Tuhan. Ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, doa dan harapan yang Tuhan taruh di hati saya adalah agar seluruh jemaat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap hari, apa yang kau kerjakan, jadikan itu persembahanmu kepada Tuhan. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada tekanan, mungkin ada penderitaan, mungkin ada beban berat di sana. Tetapi saudara-saudara, pandang kepada Yesus. Bagaimana waktu dia memutuskan untuk dia menyerahkan hidupnya mati di kayu salib. Dia melihat kepada Bapa di surga dan berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak-Mu. Dan akibat ketaatannya, Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan, nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, siang ini kau perlu mengambil keputusan secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah kau sungguh-sungguh mau menjadikan hidupmu adalah persembahan kepada Tuhan? Talentamu, bakatmu, kemampuanmu, keahlianmu, semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan percayakan, gunakan itu untuk menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya minta jemaat saja, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari semua jemaat nyanyikan dengan suara yang keras. Ku tahu, ya Bapa. Amin, amin Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga karena Engkau Tuhan. Di mata-Mu, yes, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi semua katakan, ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
memberikan kepadamu kehidupan yang baru. Kehidupan sebagai seorang penyembah. Ketika engkau menjadikan seluruh hidup yang kau jalani sehari-hari adalah persembahan kepada Tuhan. Ketika engkau merasakan ada beban berat, ada kelelahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, pandanglah kepada Tuhan, lihatlah kepada salib Kristus. Bukankah Yesus telah menanggung semuanya? Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kesehatan tubuhmu. Engkau dan berserta keluargamu, anak-anakmu diberkati dengan kesehatan. Tuhan juga berkati setiap persembahan yang kau berikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati dan percaya kepada Tuhan berkata, Amin.